Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi Explainer kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih, di era digital kayak sekarang, kita ngerasa udah belajar banyak banget cuma modal mantengin layar. Tapi ada satu dilema besar yang jarang banget kita sadari, dan ini tuh bener-bener ngaruh ke cara kerja otak kita. Jadi hari ini, kita bakal bongkar habis soal efek kognitif dari kurangnya membaca, dan kenapa sih membaca itu levelnya jauh di atas sekedar nonton. Oke, mari kita bedah sama-sama. Tiap hari, kita tuh dibombardir sama konten edukasi yang singkat, padat, dan seru banget. Kesannya kita jadi makin pintar ya kan? Tapi coba deh kita pikirin lagi. Jangan-jangan diet media kita yang isinya cuma visual instan ini malah pelan-pelan bikin brain rot atau pembusukan otak. Gimana kalau tanpa sadar, kita malah lagi ngelucutin kemampuan berpikir kritis kita sendiri? Nah, buat ngejawab itu, kita dapat satu pengakuan jujur yang lumayan bikin merinding. Dari Sabda, salah satu edukator digital ternama. Dia secara terang-terangan nyebut fenomena ini sebagai sebuah dosa. Kasih jalan pintas buat belajar lewat visual emang bikin cepet paham, iya. Tapi efek sampingnya, hancurnya kebiasaan membaca secara perlahan. Ini benar-benar sejarah digital kita yang harus banget kita bedah hari ini. Dan ini dia peta realitas kita buat sesi explainer kali ini. Kita bakal mulai dari dosa pendidikan digital, lanjut ngebandingin menonton versus membaca, ngebahas keterampilan kognitif membaca, ngebongkar ilusi pengetahuan trivia, sampai akhirnya gimana cara menguasai pengetahuan strategis. Singkat, padat, ayo kita mulai. Bagian pertama, dosa pendidikan digital. Mari kita lihat akar masalahnya. Awalnya tuh niatnya mulia banget, sumpah. Kita pengen ngilangin bosennya baca buku teks yang tebel pakai visual interaktif yang menarik. Tapi ternyata ada hal besar yang kelewat, yaitu rentang perhatian kita yang makin nyungsep. Tanpa sadar, kita nyiptain generasi yang berjuang keras banget cuma buat fokus ngebaca teks yang mendalam. Nonton itu kan pada dasarnya pasif ya, otak kita tinggal mangap disuapin informasi tanpa perlu mikir keras. Ujung-ujungnya fokus kita gampang buyar, apalagi kalau udah keasikan scrolling berjam-jam tanpa ingat apa-apa. Masuk ke bagian 2, menonton versus membaca. Di sini kita bakal ngeliat bedanya proses kerja otak di antara keduanya. Nah, ini ngasih gambaran yang jelas banget soal bedanya nonton dan baca. Kontras banget loh. Waktu kamu nonton, kecepatan dia tuh dipaksain ke kamu. Sutradaranya yang ngatur ritme, imajinasinya udah disajiin instan, kamu tinggal duduk manis aja. Beda banget sama baca. Membaca itu soal ngatur kecepatan kita sendiri, kamu bisa berhenti kapan aja, mikir bentar, ngulangin kalimat yang agak ribet. Dan yang paling krusial, otak kamu tuh aktif banget ngebangun imajinasinya sendiri. Pasti kalian pernah ngalamin ini deh. Kamu baca novel yang bagus banget, masterpiece lah pokoknya. Tapi pas dibikin film adaptasinya, kamu ngerasa kecewa berat. Kenapa bisa gitu? Ya karena pas baca, kamu lagi ngebangun model mental yang unik, aktif, dan personal banget di kepala kamu. Nah, pas kamu nonton adaptasinya, visual instan dari film itu seringkali malah ngerusak dunia epik yang udah susah payah dibangun sama otak kamu sendiri. Ngeselin kan? Oke, bagian ketiga, keterampilan kognitif membaca. Otot-otak sebelah mana sih yang lagi kita latih pas kita baca? Asli deh, membaca itu jauh lebih dari sekedar numpuk-numpuk fakta. Ini tuh ibarat angkat beban buat otak. Kamu ngelatih pikiran reflektif. Kamu ngasah logika verbal dan penalaran mendalam buat nyambungin satu argumen ke argumen lain. Terus, kosakata kamu otomatis nambah dan imajinasi kamu kepicu terus. Percaya deh, nggak ada visual edukasi manapun yang bisa niru proses pembentukan skill analitis tingkat dewa ini. Otak kita bener-bener butuh teks biar bisa mikir tajam. Masuk ke bagian 4, ilusi pengetahuan trivia. Apa sih bahayanya ngonsumsi banyak fakta tapi nggak ada polanya? Nah, yang paling menarik dari sini adalah perbedaan kognitif antara jadi cerdas dan jadi cerah. Cerdas itu ibarat otot logika yang butuh dilatih dan didrill berulang-ulang. Tapi cerah, ini tuh soal insight atau wawasan. Ini soal punya peta realitas yang akurat tentang gimana sih dunia ini kerja. Kamu bisa aja jago logika, tapi kalau petanya salah, kamu bakal tetap nyasar. Dan jujur aja, insight sedalam ini hampir mustahil kamu dapat cuma modal nontonin klip durasi semenit doang. Bahayanya tuh gini, bayangin
Kamu ngumpulin puluhan ribu fakta trivia random dari konten-konten pendek. Wah, kamu ngerasa jadi pinter banget dong tahu segalanya. Padahal itu cuma ilusi pengetahuan. Tanpa fondasi kerangka mental yang kuat, hasil dari baca buku mendalam, trivia itu jatuhnya cuma titik-titik acak di ruang hampa yang nggak nyambung satu sama lain. Kamu punya informasinya, iya, tapi cara kamu mikir nggak berubah sama sekali. Dan akhirnya bagian kelima, pengetahuan strategis. Gimana caranya nyembuhin pembusukan kognitif ini dan mulai nyambungin titik-titiknya? Coba bayangin sebuah pohon gede. Pengetahuan strategis itu bukan daun-daun atau ranting kecil yang isinya cuma trivia. Pengetahuan strategis itu batang utamanya. Ini tuh domain fundamental kayak filsafat, sains dasar, atau ekonomi. Kalau kamu paham satu aja konsep dasar di area ini sampai dalam, kamu bakal gampang banget ngebaca pola dan nyambungin ratusan bahkan ribuan konsep turunannya. Intinya, ini cara kamu ngebangun semacam Google Maps versi otak kamu buat mahamin realitas. Jadi gimana cara prakteknya buat nge-upgrade sistem operasi otak kita? Gampang banget. Pertama, bacalah secara sengaja materi dari domain strategis yang udah terkurasi. Kedua, biarin proses membaca itu ngebangun kerangka mental dasar kamu. Dan ketiga, ini asyiknya. Pas kerangka itu udah jadi, tiap kali kamu ketemu info baru yang ribet sekalipun, otak kamu bakal ngeklik dengan gampang dan nyambungin infonya. Membaca secara sengaja bukan cuma nonton pasif, adalah satu-satunya jalan tol buat nyampe ke pemahaman ini. Tapi tenang, inovasi terus jalan kok. Platform perpustakaan digital modern kayak Malaka Books udah mulai nyesuaiin gaya baca kita biar lebih efisien buat Gen Z. Mereka nyediain e-book yang langsung ke intinya. Cukup dibaca 30-60 menit aja sehari. Subjeknya udah dipilihin yang fundamental banget biar kita nggak tersesat. Bahkan ada fitur mode dwibahasa buat langsung naikin penguasaan kosakata tanpa ngorbanin manfaat kognitif dari bacanya. Jadi kita tetap bisa nyelamatin otak kita sambil ngikutin ritme hidup modern. Keren kan? Buat nutup explainer kita, ingat ya, informasi yang terlalu banyak tanpa wadah yang benar itu malah jadi beban yang memabukkan. Kayak quote yang super ngena dari filsuf Friedrich Nietzsche ini, aku lelah dengan kebijaksanaanku sendiri seperti lebah yang mengumpulkan terlalu banyak madu. Nah, ini pertanyaan buat kalian bawa pulang hari ini. Selama ini, kalian cuma numpuk-numpuk madu digital dari trivia yang nggak nyambung? Atau kalian beneran lagi ngebangun sarang pemahaman yang utuh dan kokoh lewat kekuatan membaca? Pilihan ada di tangan kalian. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.